Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Berikut adalah profil toko Aroha. Nama toko Aroha berdiri sejak tahun 2017. Nama pemilik Anissa Damayanti. Barang yang dijual, buket, aksesoris, dan lain-lain. Alamat toko di Jalan Giobos 7 Induk. Pengertian dari siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagihkan sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Assalamualaikum Kak Nisa. Waalaikumsalam. Minta waktunya sebentar ya. Boleh? Kami di sini mau wawancara tentang UMKM mengenai siklus pendapatan. Nah, pertanyaannya biasanya tuh sebelum jualan, kenapa jadi kakak ini memilih usaha ini? Kenapa memilih usaha ini? Jadi awalan aku jualan itu dari tahun 2017. Dari aku SMK itu pertama kali jualan itu jualannya gantungan kunci. Dari gantungan kunci itu pas bulan Mei itu kan kami perpisahan. Waktu perpisahan itu aku lihat kok kayak ada peluang nih buat jualan buket. Dari situ aku jualan buket. Nah, dari jualan buket ini sampai 2017 sampai tahun 2024 ini akhirnya bertambah banyak, nggak cuma jualan buket aja. Kayak ada pengembangan gitu lah. Kayak ada mainan, sekarang ada juga boneka dan pokoknya macam-macam lah ada di belakang. Macam-macam ya. Oke. Untuk penetapan harganya seperti apa, Kak? Kalau untuk penetapan harganya sih aku lihat dari pembeliannya dulu berapa, pembelian bahan bakunya, terus aku juga hitung tenaga kerja aku untuk diri aku sendiri karena sebenarnya kan belum ada pegawai, tapi tetap aku hitung, terus sama biaya-biaya lainnya kayak biaya listrik, terus pokoknya macam-macam lah. Sarannya sendiri gimana tuh? Kalau untuk strategi pemasarannya, aku memasarkannya itu lewat media sosial juga. Selain toko offline kayak gini, aku juga memasarkan lewat IG. IG-nya tuh Aroha_PKY sama TikTok juga ada Aroha_PKY. Kalau nerima pesanan dan memproses penjualannya tuh seperti apa? Kalau menerima pesanan itu biasanya ada orang yang langsung datang ke toko, atau juga ada yang lewat DM dulu, DM Instagram, atau juga ada yang nanya lewat Messenger, lewat Facebook, atau lewat WA juga bisa. Nanti terima pesanan lewat sana, baru mereka ambil langsung barangnya ke sini. Biasanya untuk mencatat pendapatan penjualannya seperti apa? Apakah ada pencatatan khusus? Kalau misalkan ada transaksi nih, biasanya aku tulis di dalam buku kas, kayak gitu aja sih. Biasanya Kak, adakah tantangan yang dihadapin pada saat penjualan? Kalau tantangan itu pasti ada, kayak misalkan persaingan. Kalaunya dulu kan pesaingnya tuh sedikit kalau buket, kalau sekarang tuh semakin banyak. Dan juga yang baru-baru ini tuh harganya tuh benar-benar harus bersaing lah dengan buket yang baru. Terus juga tantangannya itu aku tuh harus pintar membaca kondisi. Kayak misalkan barang apa yang lagi tren, harus tahu lah kondisi pasar saat itu apa. Oke, itu aja pertanyaan dari kami Kak. Makasih banyak Kak. Oh, sama. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Pendapatan pokok Aroha. Oke. Selanjutnya yaitu di bagian sini kita akan isi dengan penjual,
Di tengah kita isi dengan proses siklus pendapatannya. Dan yang terakhir di paling kanan kita isi dengan customer atau pembeli. Ya. Langsung saja kita mulai ke tutorial pembuatan flowchartnya. Pertama-tama yaitu kita mencari simbol flowchart. Lalu kita cari simbol terminator yang menandakan bahwa kita akan memulai siklus pendapatan ini. Kita taruh di bagian penjual. Kita langsung tulis di sini mulai sebagai tanda untuk memulai. Lanjut, yang kedua ada simbol manual operation, di mana simbol ini bertujuan untuk memeriksa stok di gudang. Kita langsung kita tulis lanjut. Untuk selanjutnya yaitu simbol proses, di mana simbol ini digunakan untuk proses pemeriksaan barang yang terdapat di gudang. Kita geser sedikit, kita tulis proses pemeriksaan. Selanjutnya ada simbol decision, yaitu untuk memeriksa apakah stok di gudang itu masih aman atau tidak. Langsung kita buat. Dengan tanda panjang. Selanjutnya yaitu simbol untuk menerima pesanan. Setelah barang kita periksa, kita akan menerima pesanan dari pelanggan. Nah, langsung kita buat. Tulis menerima pesanan. Lanjut, setelah itu kita masuk ke bagian proses siklus pendapatan.
Yang pertama ada simbol. Kita bisa copy aja dari sini langsung. Ctrl C, lalu Ctrl V. Langsung kita geser ke bagian proses siklus. Usahakan sejajar dengan yang di sini. Keterangannya adalah menyiapkan barang dagangan. Dan selanjutnya ada simbol tab atau berfungsi untuk melihat persediaan barang. Kita masukkan tulisan atau keterangan persediaan. Lanjut untuk selanjutnya itu kita akan masukkan simbol penghubung untuk masing-masing diagram yang sulit dihubungkan. Kita copy saja, kita butuhnya 2. Selanjutnya ada kita beralih ke bagian customer atau pembeli, dimana di sini simbol yang kita gunakan adalah simbol manual input untuk menyatakan bahwa penerimaan barang sudah dilakukan oleh customer. Selanjutnya ada simbol proses. Dimana simbol ini bertujuan untuk menerima pembayaran atau keterangan menerima pembayaran. Ya, langsung proses yang terakhir di bagian customer, yaitu simbol selesai. Kita gunakan kembali terminator untuk lambang simbol N setelah selesai. Selanjutnya adalah proses mengarahkan siklusnya. Yang pertama, penjual melakukan pemeriksaan stok di gudang. Selanjutnya, penjual akan memeriksa apakah barang yang akan dijual telah siap atau belum siap. Selanjutnya yaitu pemeriksaan apakah stok masih aman atau tidak. Lanjut, kita dari persediaan langsung masuk ke menyiapkan barang dagangan untuk dijual kepada customer. Kita arahkan panahnya. Jadi menyiapkan barang dagangan langsung menerima barang dari agak ditekan dulu panahnya. Ya, ini pun hasilnya. Bisa dilihat ya guys, hasil dari flowchart siklus pendapatan di toko Aroha telah diwarnai dan juga telah diarahkan dengan baik dan benar. Mungkin cukup sekian tutorial siklus pendapatan dari kami kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye! Baik, di sini menurut saya toko Aroha menawarkan berbagai buket bunga yang dirancang dengan indah, menggunakan bunga asli maupun bunga buatan. Setiap buket disusun dengan penuh kreativitas dan keindahan, menjadikannya indah untuk hadiah yang sempurna bagi momen kelulusan. Untuk bonekanya sendiri, itu adalah produk populer lainnya yang tersedia di toko. Boneka ini mengenakan toga lengkap dengan topi wisuda, memberikan sentuhan manis dan lucu pada perayaan kelulusan. Selain itu, toko Aroha juga menjual berbagai macam souvenir lainnya seperti gantungan kunci, mug, dan barang-barang custom yang bisa disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Sekian, terima kasih. Menurut saya, toko Aroha sangat mengutamakan kualitas dan desain produk. Setiap item yang digunakan melalui proses seleksi ketat untuk memastikan kepuasan pelanggan. Dengan tim desain yang kreatif, toko ini mampu menawarkan produk-produk yang selalu up to date dengan tren terkini. Toko Aroha memiliki toko fisik yang memungkinkan pelanggan untuk melihat dan memilih produk secara langsung. Pelanggan dapat merasakan pengalaman berbelanja yang nyaman dengan bantuan staf yang ramah dan informatif. Untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, toko Aroha juga menjual produknya melalui platform online. Pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui website resmi, media sosial, dan berbagai marketplace terkemuka. Pengiriman dilakukan dengan cepat dan aman, memastikan produk tiba dalam kondisi terkini. Menurut saya, toko Aroha sudah memiliki peluang pendapatan yang bagus karena menawarkan beragam produk. Penggunaan strategi pemasaran melalui media sosial adalah langkah yang cerdas untuk menjangkau pelanggan potensial di era digital. Mungkin tantangannya adalah lokasi yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan survei pelanggan atau analisis pasar untuk memahami apakah mempertahankan lokasi saat ini masih menguntungkan ataukah perlu mencari lokasi yang lebih strategis untuk memaksimalkan potensi pendapatan. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to